Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang tetap waspada di dalam kenyamanan. Saudara, dalam berhadapan dengan banyak orang, saya banyak melihat bahwa ada begitu banyak orang yang hidupnya hancur oleh karena penderitaan, oleh karena kesusahan, oleh karena kekurangan, kesulitan, masalah, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit juga orang yang hidupnya hancur-hancuran disebabkan oleh karena dia masuk ke dalam zona nyaman. Allah memberkati dia, Allah melimpahkan berkat-berkat atas kehidupannya, dan akhirnya berkat-berkat itu yang menghancurkan kehidupannya karena dia salah menyikapi berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan bagi dia. Salah satu contoh misalnya, saudara, satu kali ada seorang jemaat yang datang kepada saya. Dia berkata, "Pak Pendeta, apa yang harus kulakukan? Bisnis apa kira-kira yang kukerjakan?" Pada waktu itu, saudara, keluarganya sedang mengalami kesulitan yang sangat berat. Mereka memiliki banyak hutang. Keluarga itu begitu kesulitan oleh karena situasi ekonomi. Lalu kemudian satu kali saya memberi nasihat untuk dia melakukan satu bisnis. Dan ternyata bisnis yang saya anjurkan dia lakukan tadi akhirnya dipakai Tuhan menjadi saluran berkatnya. Tuhan memberkati mereka begitu berlimpah-limpah. Bukan saja mereka bisa melunasi semua hutang-hutangnya dari bisnis itu, bahkan mereka bisa membangun rumahnya. Mereka juga bisa membeli pertapakan yang lain untuk mengembangkan bisnisnya. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah bahwa akhirnya orang tua dari anak muda yang tadi datang kepada saya meminta nasihat untuk buka bisnis, akhirnya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena berkat Tuhan berlimpah, akhirnya dia hidup dalam perzinahan. Dan kemudian, saudara, hidupnya hancur, keluarga itu hancur sehancur-hancurnya. Artinya apa, saudara? Bahwa ternyata kenyamanan juga sangat berbahaya jika kita salah menjalani, salah bersikap di tengah-tengah kenyamanan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saat ini, adakah saudara sedang ada di dalam zona nyaman di dalam kehidupan saudara? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita ketika kita berada di zona nyaman? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini, saudara.
Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, Allah menempatkan saudara di zona nyaman, tetapi di dalam zona nyaman pun saudara tetap bersikap benar, sehingga anugerah perlindungan penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini secara perlahan, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umurnya, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu, menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk bagi lambungmu dan duri bagi matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia
telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali setelah sekian lama dalam kepemimpinan Yosua, orang Israel mengalami ketenangan, orang Israel mengalami kedamaian, ketentraman setelah mereka merebut tanah Kanaan. Ada waktu yang begitu lama selama Yosua memimpin mereka, mereka semua menikmati kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Lalu kemudian setelah Yosua sangat lanjut usianya, dia kemudian memanggil tua-tua Israel, para kepala-kepalanya dan para hakimnya, dan memberi nasihat kepada mereka atas situasi kenyamanan, ketenangan, ketentraman yang mereka alami dalam hidup mereka, supaya mereka jangan salah bertindak, jangan salah bersikap, karena ada akibat yang sangat buruk yang akan terjadi jika mereka salah bertindak dan salah bersikap atas semua berkat perlindungan, penyertaan, keamanan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudara, hari ini mari kita merenung bersama tentang kehidupan kita. Adakah saat ini saudara dianugerahi berkat oleh Tuhan, dianugerahi ketenangan, ketentraman, kedamaian oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan atau bisnis saudara? Adakah kenyamanan itu sedang saudara rasakan Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara? Mungkin untuk mengukurnya saudara bisa bayangkan beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu bandingkan sekarang. Adakah sekarang jauh lebih baik dari beberapa tahun yang lalu? Kalau saudara melihat satu situasi, satu keadaan yang jauh lebih baik dari keadaan yang saudara alami di masa lalu, itu artinya Tuhan melimpahkan, menganugerahkan berkatnya, anugerahnya, kedamaiannya, ketentramannya dalam kehidupan saudara. Dan saat ini saudara, apa yang saudara lakukan? Apa tindakan saudara? Apa sikap saudara atas berkat anugerah, kelimpahan, kedamaian, ketentraman yang saudara alami? Adakah saudara sedang bersikap benar di hadapan Tuhan atas semuanya itu hari ini? Atau jangan-jangan saudara sedang melakukan tindakan yang salah, saudara sedang bersikap salah di hadapan Tuhan atas semua kebaikannya yang telah saudara alami? Yang menjadi pertanyaannya mungkin adalah, sikap yang bagaimana yang seharusnya kita tunjukkan jika Tuhan memberkati kita, Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya, kedamaian dan ketentramannya bagi kita. Kita akan lihat bersama apa yang dinasihatkan Yosua kepada orang Israel atas berkat anugerah, ketentraman, kedamaian yang mereka alami setelah mereka merebut tanah Kanaan. Maka ayat 11 ada 3 nasihat yang diberikan oleh Yosua kepada umat Israel. Yang pertama itu ada di ayat 11. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi saudara, yang pertama yang sangat ditekankan oleh Yosua adalah supaya mereka bertekun mengasihi Tuhan, supaya mereka tetap hidup mengasihi Tuhan sekalipun mereka telah mengalami kenyamanan, dan sekalipun nantinya, karena ini peristiwanya Yosua sudah sangat tua dan sebentar lagi dia tahu bahwa dia akan meninggal, dan dia nasihati umat-umat Israel bahwa sekalipun nanti tidak ada pemimpin mereka seperti dia, mereka harus tetap takut Tuhan, mereka tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Setelah mereka mengalami kenyamanan, ketenangan sekian waktu lamanya, jadi mereka diperintahkan,
Yang harus mereka lakukan adalah tetap hidup mengasihi Tuhan. Tuhan limpahkan kedamaian, Tuhan limpahkan ketentraman, Tuhan limpahkan berkat-berkat. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena ayat 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu daripadamu, tetapi mereka akan menjadi perangkap bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yosua memerintahkan mereka untuk mengasihi Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan tidak bergaul dengan bangsa Kanaan, dengan tidak mengkawin-mengawin dengan mereka. Karena itulah perintah Tuhan yang harus mereka taati. Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa jika mereka berbalik, bergaul dengan bangsa itu, kawin mengawin dengan bangsa itu, artinya melanggar firman Tuhan, dan mereka tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, maka dikatakan bahwa mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu. Saudara, dalam kenyamanan mereka, Yosua mengingatkan supaya mereka tetap hidup mengasihi Tuhan, karena jika tidak, jika mereka melanggar firman Tuhan dan mulai bergaul dengan orang Kanaan, mulai kawin mengawinkan dengan orang Kanaan, maka pada akhirnya orang Kanaan itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Dan ternyata terbukti saudara, orang Israel kemudian akhirnya melanggar firman Tuhan. Dan sampai detik ini saudara, apa yang terjadi di Timur Tengah sana adalah bagian dari pelanggaran, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel. Firman Allah menegaskan di sini bahwa jika mereka melanggar firman Tuhan, tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, tapi bergaul dan kawin mengawin dengan orang Kanaan, maka orang Kanaan itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Apa artinya perangkap, saudara? Saudara mungkin saudara pernah punya pengalaman, sama seperti saya juga punya pengalaman. Di rumah saya dulunya pernah begitu banyak tikus, segala sesuatu digigiti. Dan kemudian saya beli perangkap. Dan di dalam perangkap itu saya kasih makanan yang sangat diingini oleh tikus. Makanan yang harum bagi tikus, makanan yang enak yang selama ini hampir tiap malam dia curi dari tempat makanan itu disembunyikan. Akhirnya saya taruh di perangkap itu. Dan tahu saja saudara bahwa akhirnya ketika dia ambil dan mau memakan makanan yang ada di perangkap itu, akhirnya dia terjerat dan mati di sana. Artinya apa saudara? Jika dikatakan jerat, maka itu berarti bahwa itu sesuatu yang indah dilihat, itu yang sesuatu yang enak dipandang, tetapi pada akhirnya itu menyakitkan, itu mematikan. Itu yang Yosua ingatkan kepada orang Israel, supaya mereka jangan tercemar, sekalipun mungkin mereka lihat orang-orang Kanaan itu, perempuan-perempuannya cantik-cantik dan sebagainya. Yosua mengingatkan supaya mereka jangan bergaul dengan orang Kanaan, karena jika mereka bergaul dengan orang Kanaan, mereka melanggar perintah Tuhan, dan akibatnya itu akan menjadi jerat bagi mereka. Hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, mari kita jalani hidup mengasihi Tuhan dalam segala kenyamanan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Jangan langgar firman Tuhan. Jangan keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan, supaya jangan sampai itu menjadi perangkap bagi kita. Jangan lebih mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya melebihi daripada Tuhan, karena itu akan menjadi perangkap bagi kita. Dan akibatnya firman Allah juga menegaskan di ayat 13,
Ayat 13 bagian terakhir, saudara. Cambuk pada lambungmu dan duri pada matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Akibatnya ketika orang Kanaan itu menjadi jerat bagi mereka, maka mereka akan binasa di tanah yang baik. Ketika kita dikaruniai kenyamanan oleh Tuhan dan kemudian kita terjerat di sana, lebih mengasihi berkat-berkat, lebih mengasihi dunia dan melanggar firman Tuhan, maka pada akhirnya kita akan binasa di tanah yang baik. Mereka sudah dikaruniai tanah Kanaan, tetapi di tanah Kanaan mereka mengalami kebinasaan oleh karena mereka melanggar firman Tuhan. Saudara, saya sering menyaksikan ini. Satu kali ada seorang anak Tuhan, dia pelayan. Lalu kemudian dia mulai satu usaha. Dan usaha itu begitu maju sampai omsetnya miliaran, saudara. Tapi kemudian satu kali, karena sibuknya mereka berbisnis, akhirnya dari Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk. Hari Minggu mereka ke gereja, Senin sampai Sabtu begitu sibuk. Senin mereka ke gereja dan melayani dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu kali mereka berdiskusi dan mereka berkata, kita tidak punya waktu rekreasi. Lalu kemudian mereka sama-sama bilang, di mana kita berekreasi? Kalau dari Senin sampai Sabtu kita begitu sibuk, sedangkan hari Minggu kita ke gereja, kita bahkan melayani, terlibat pelayanan di gereja. Tapi akhirnya mereka mengambil satu keputusan, saudara, bahwa nggak apa-apalah satu kali jalan-jalan di hari Minggu. Dan singkat cerita, akhirnya mereka gunakan hari Minggu untuk rekreasi bersama keluarga. Sekali. Lalu kemudian tidak lama lagi terjadi yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Dan akhirnya hari Minggu itu menjadi waktu yang sangat tepat untuk mereka rekreasi. Bayangkan, saudara, mereka diberkati Tuhan dengan usaha yang sungguh luar biasa sampai miliaran-miliaran. Tapi akhirnya waktu bersama Tuhan pun mereka hilangkan demi mencari kenyamanan dunia. Padahal Tuhan sudah mengaruniakan kenyamanan, ketentraman yang begitu berlimpah di dalam kehidupan mereka. Dan singkat cerita, benar apa kata firman Tuhan, bahwa itu akan menjadi perangkap bagimu. Akhirnya, saudara, dia ketipu dalam usaha dan bisnisnya. Bukan hanya semua aset hancur, bukan hanya semua aset hilang, tetapi hutang pun di bank miliaran akhirnya. Kok bisa terjadi? Ya, karena sudah dicatat dalam firman Tuhan bahwa kalau kamu main-main dengan berkat, dengan anugerah, dengan ketentraman yang diberikan Tuhan bagimu, maka itu akan menjadi perangkap bagimu. Apakah Tuhan membinasakan dia? Tidak, dia sendiri yang membinasakan dirinya dengan masuk kepada perangkap. Dengar, saudara, hari ini biarlah ini menjadi perenungan, ini menjadi peringatan keras bagi setiap kita atas semua kenyamanan berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap hidup mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Jangan sampai kita lebih mendahulukan dunia daripada Tuhan. Dalam semua berkat ketentraman yang Dia anugerahkan, tetap hidup mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang kedua yang Yosua peringatkan bagi mereka atas kenyamanan yang sedang mereka alami. Ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikian juga Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara,
Hal kedua yang diperingati oleh Yosua kepada mereka dalam kenyamanan yang mereka sedang nikmati adalah supaya mereka ingat. Yosua berkata, insaflah dengan segenap hati bahwa segala yang dijanjikannya telah digenapi. Jadi Yosua mau mereka mengingat bahwa janji-janji Tuhan itu telah digenapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka harus mengasihi Tuhan, karena janji-janji Tuhan telah digenapi seluruhnya. Tidak ada yang tidak digenapi. Dan kemudian Yosua mengingatkan, tetapi jika mereka tidak mengasihi Tuhan dan berbalik daripada Tuhan, maka seperti janjinya digenapi dalam hidup mereka, demikian jugalah akan datang atas mereka kebinasaan. Mereka dimusnahkan di tanah yang baik. Jadi kalau mereka bersikap salah, mereka akhirnya berpaling dari Tuhan dalam kenyamanan yang mereka miliki. Bukan janjinya lagi yang akan digenapi, tetapi seperti mereka mengalami janji-janji Tuhan, demikian mereka juga akan mengalami kebinasaan jika mereka berbalik daripada Tuhan. Itu sebabnya mereka harus mengasihi Tuhan. Karena jika tidak, kebinasaan yang mereka alami. Tapi jika mereka tetap hidup mengasihi Tuhan, maka janjinya yang akan terus digenapi dan terus digenapi di dalam hidup mereka. Yang kedua, kenapa kita harus hidup mengasihi Tuhan dalam kenyamanan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara? Karena dengan kita tetap hidup mengasihi Tuhan, kita akan terus mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Adakah hari ini saudara mengalami janji Tuhan? Adakah sesuatu yang Tuhan ingatkan dalam diri saudara bahwa itu adalah penggenapan janji Tuhan? Saudara, di dalam diri saya ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Dia genapi di dalam hidupku. Ada begitu banyak janji-janjinya yang aku nikmati hari ini. Dan hari ini firman-Nya berkata bahwa seperti janji-janji itu digenapi dalam hidupku, sebaliknya yang akan terjadi jika aku tidak lagi hidup mengasihi Tuhan, jika aku berpaling dari Tuhan, maka kebinasaan, kemusnahan yang aku alami. Itu sebabnya dalam kenyamanan ini, saya dan saudara tidak boleh meninggalkan Tuhan, tidak boleh melupakan Tuhan, tidak boleh terjerat kepada dunia. Karena jika itu terjadi, janji-janjinya tidak akan lagi digenapi, malah kemusnahan dan kebinasaan yang akan kita alami. Ingat segala janji Tuhan yang telah digenapi dalam hidup saudara. Insaflah akan hal itu, bahwa itu semua anugerah Tuhan, dan melalui itu seharusnya kita semakin dan semakin dan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Tetap hidup mengasihi Tuhan dalam zona nyaman, supaya janjinya digenapi, bukan kebinasaan yang akan terjadi. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-16, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan yang bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa di negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Lebih jauh lagi Yosua memperingati orang Israel supaya jangan sampai mereka menyembah berhala-berhala orang Kanaan. Karena orang-orang Kanaan mereka adalah para penyembah berhala. Mereka memiliki berhala-berhala sesembahan mereka, dan mereka ada tinggal di tengah-tengah orang Israel. Itu sebabnya Tuhan menegaskan kepada orang Israel, jangan sampai mereka menyembah berhala orang Kanaan. Karena Tuhanlah yang telah berbelas kasihan, Tuhanlah yang telah melakukan mujizat, Tuhanlah yang telah menuntun mereka, dan Tuhanlah yang memberikan kenyamanan seperti yang mereka alami pada waktu itu. Jangan sampai mereka meninggalkan Tuhan dan akhirnya menyembah berhala orang Kanaan. Itu peringatan keras dari Yosua kepada mereka. Karena kalau itu terjadi, maka firman Allah menegaskan, kamu segera binasa di negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Murka Tuhan akan datang jika mereka menduakan Tuhan, jika mereka menyembah berhala,
Murka Tuhanlah yang akan datang atas mereka, bukan lagi belas kasihan, pengenapan janji dan sebagainya, tetapi murka Tuhan yang akan turun atas mereka sehingga mereka binasa di negeri yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Saudara, hari ini masih ada begitu banyak orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Saya tidak tahu di lingkungan saudara atau bahkan kehidupan saudara, apakah saudara masih ada keterlibatan dengan berhala? Apakah saudara masih ada keterlibatan dengan penyembahan berhala? Dulu saya ingat saudara, ketika pertama saya merintis, saya masuki rumah-rumah dan saya melihat hampir di setiap rumah ada bambu, dan di dalam bambu itu ada kain putih dan itu ditaruh di atas pintu. Dan pada waktu itu bagi saya itu asing, karena di daerah tempat kelahiran saya tidak ada yang seperti itu. Lalu kemudian ketika saya bertanya apa itu, mereka berkata itu tangkal. Artinya itu penjaga rumah mereka, itu penjaga mereka. Saudara, dari situ saya mengambil komitmen di hati saya bahwa satu saat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang datang beribadah ke gereja yang saya gembalakan, saya akan membuat program pelepasan terhadap berhala-berhala. Dan akhirnya itu terjadi, saudara. Saya sering kali membakar jimat-jimat. Ketika ada orang yang datang kepada Tuhan beribadah, akhirnya saya tantang mereka melepaskan jika mereka masih terikat kepada berhala-berhala. Itu masih begitu banyak terjadi di zaman modern ini, saudara. Hari ini apakah saudara masih ada keterlibatan dengan berhala? Dengar saudara, itu mendatangkan murka Tuhan. Kalau hari ini saudara ada oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah atas kehidupan saudara, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah terlibat kepada berhala. Salah satu yang seringkali membuat orang terlibat kepada berhala adalah ketika mereka sakit dan akhirnya mereka berobat ke dukun. Itu adalah contoh penyembahan berhala atau menduakan Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, apapun yang menjadi penyakit saudara, jangan pernah terlibat dengan okultisme. Karena sekali lagi, itu menduakan Tuhan dan itu mendatangkan murka Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Firman Allah mengingatkan bahwa demi nyawamu, atas kenyamanan yang engkau alami, maka bertekunlah mengasihi Tuhan. Karena firman Allah menegaskan jika mereka berbalik dan menyembah berhala, bergaul dengan orang Kanaan, maka itu akan jadi perangkap bagi mereka. Jika mereka bahkan ikut-ikutan menyembah berhala mereka, maka itu akan menjadi perangkap bagi mereka. Mereka harus bertekun mengasihi Tuhan dan menyadari bahwa segala yang mereka alami itu adalah karena penggenapan janji Tuhan. Dan kemudian mereka harus bertekun mengasihi Tuhan dengan tetap beribadah kepada Dia. Karena jika mereka terlibat dalam penyembahan berhala-berhala orang Kanaan, maka murka Tuhan yang akan terjadi. Hari ini saudara, segala yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Kenyamanan yang kita alami hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Dan atas semuanya itu, di zona nyaman yang sedang kita nikmati hari ini, sikap, tindakan, respon yang benar adalah tetap bertekun hidup mengasihi Tuhan. Karena jika kita lebih mengasihi dunia, dunia akan menjadi perangkap bagi kita. Jika kita lebih mengasihi dunia, maka janji-janji Tuhan tidak akan digenapi lagi bagi kita, malah murka kebinasaan yang akan kita alami. Bahkan jika ada keterlibatan dengan kuasa kegelapan atau berhala, murka Tuhan yang akan terjadi. Jadi saudara, atas segala kenyamanan yang saudara alami dalam hidup saudara, maka tindakan sikap yang harus saudara ambil adalah tetap hidup mengasihi Tuhan sampai akhir hayat saudara. Senyaman apapun saudara, tetap hidup mengasihi Tuhan. Jangan tergoda dengan kenyamanan dunia, tapi tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan, alami, nikmati kenyamanan, berkat anugerah yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Dan atas semuanya itu,
tetaplah hidup mengasihi Tuhan, maka kita akan menyaksikan perkara besar Tuhan tetap lakukan dalam hidup kita. Raih janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan, bahwa atas segala kenyamanan yang Engkau anugerahkan bagi kami, Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap hidup mengasihi Engkau. Karena jika kami lebih mengasihi dunia, dunia akan menjadi perangkap bagi kami. Jika kami lebih mengasihi dunia, maka janji-janji-Mu tidak akan digenapi, malah kebinasaan yang akan kami alami. Jika kami lebih mengasihi dunia, bahkan terlibat dalam penyembahan berhala, seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, ketika mereka ditinggalkan oleh Yosua, maka akhirnya murka Tuhan yang datang kepada mereka. Itu yang terjadi pada akhirnya bagi mereka Tuhan. Dan itu yang menjadi pelajaran berharga bagi kami. Dalam segala kenyamanan yang Kau limpahkan bagi kami tidak akan pernah melupakan Engkau. Kami tetap hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting. Sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara,
Saat ini, sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu
kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini
Kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat
bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu, berkati mereka di dalam pertanian mereka, di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan, tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia
dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.